Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manna Wasalositorus. Pada video ini saya akan memperkenalkan para tokoh filsafat yang ada di negara kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Sebelum memasuki penjelasan tentang para tokoh filsafat di Indonesia, apa itu yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat adalah mother of science atau ibu dari segala pengetahuan, yang berarti filsafat adalah ilmu tentang pencarian makna dari berbagai hal, atau disebut juga sebagai puncak dari segala pengetahuan yang mencakup berbagai macam permasalahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah para tokoh filsafat yang ada di Indonesia. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Nasrun. Muhammad Nasrun lahir pada 29 Oktober 1907 di Lubuk, Sikaping. Muhammad Nasrun adalah seorang birokrat dan cendekiawan, pelopor kajian filsafat Indonesia. Beliau pernah menjadi residen Sumatera Barat dan gubernur Sumatera Tengah, serta guru besar filsafat di Universitas Indonesia. Karya beliau yang membahas langsung filsafat Indonesia ialah Falsafah Indonesia yang diterbitkan di Jakarta. Penerbitnya adalah Bulan Bintang pada tahun 1967 yang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI yang dikategorikan sebagai buku lengkap. Dalam karyanya itu, beliau menegaskan perbedaan filsafat Indonesia dengan filsafat Barat dan filsafat Timur, lalu mencapai satu kesimpulan bahwa filsafat Indonesia adalah suatu filsafat khas yang tidak Barat dan tidak Timur. Dalam karya beliau tersebut sudah jelas bahwa termanifestasi ajaran filosofis mufakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, gotong royong, dan kekeluargaan. Tokoh yang kedua yaitu Sunoto. Sunoto lahir pada tahun 1929. Sunoto merupakan seorang pengkaji filsafat Indonesia generasi kedua di era 1980-an. Pendidikan kefilsafatan pertama kalinya diperoleh dari Universitas Gadjah Mada, lalu Vrije Universiteit Amsterdam. Karya-karya beliau yang langsung berhubungan dengan kajian filsafat Indonesia ialah Selayang Pandang, Pemikiran tentang Kefilsafatan Indonesia, dan Menuju Filsafat Indonesia. Dalam ketiga karyanya itu, Sunoto menyempurnakan karya rintisan Nasrun dengan menelusuri tradisi kefilsafatan Jawa dan memberikan penjabaran yang amat detail tentang tradisi itu. Tokoh yang ketiga yaitu R. Parmono. R. Parmono lahir pada tahun 1952. Beliau adalah seorang pelopor filsafat Indonesia. Beliau menempuh jenjang pendidikan kefilsafatan di Fakultas Filsafat di Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus pada 1976, beliau meneruskan pendidikan di program Pascasarjana jurusan Filsafat Indonesia di UGM pula. Setelah lulus, ia diterima sebagai dosen filsafat di UGM dan beliau juga merupakan seorang peneliti filsafat Pancasila. Karya beliau yang membahas filsafat Indonesia ialah Menggali Unsur-unsur Filsafat Indonesia. Dalam buku tersebut, beliau mendefinisikan tentang filsafat Indonesia sebagai pemikiran yang tersimpul di dalam adat istiadat serta kebudayaan daerah. Jadi baginya filsafat Indonesia berarti segala filsafat yang ditemukan dalam adat dan budaya etnik Indonesia.
Tokoh yang keempat yaitu Jakob Sumarjo. Beliau lahir pada tahun 1939 di Klaten. Beliau adalah salah seorang pelopor kajian filsafat Indonesia. Karir kefilsafatannya dimulai ketika beliau menulis kolom pada tahun 1969. Beliau mengajar pada mata kuliah filsafat seni di Institut Teknologi Bandung. Buku-buku beliau yang khusus membahas filsafat Indonesia ialah Menjadi Manusia, Arkeologi Budaya Indonesia, dan Mencari Sukma Indonesia. Beliau mendefinisikan tentang filsafat Indonesia yakni pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstrukturi seluruh bangunan karya budaya dari suatu kelompok etnik di Indonesia. Tokoh yang kelima adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir pada 2 Mei 1889 di Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta. Beliau adalah salah satu pelopor pendidikan bagi kaum pribumi. Beliau adalah pendiri perguruan taman siswa, penulis, dan politis. Konsep pendidikan beliau masuk ke dalam filsafat aliran idealisme. Aliran ini menyatakan nilai itu bersifat mutlak, benar salah dan baik buruk secara fundamental yang tidak berubah dari generasi ke generasi. Konsep pendidikan beliau juga masuk ke dalam filsafat aliran rekonstruksionisme. Aliran ini menyatakan tujuan pendidikan adalah membuat aturan sosial yang ideal dan merekonstruksi budaya pada masyarakat majemuk. Dan tokoh yang keenam yaitu Damarjati Supadjar. Beliau lahir pada tahun 1940 di Losari. Beliau adalah seorang ilmuwan dan guru besar di Universitas Gadjah Mada. Pemikiran kefilsafatan beliau memiliki asumsi dasar filsafat yaitu asumsi metafisis, asumsi epistemologis, dan asumsi aksiologis. Tujuan dari metode berfilsafat beliau adalah membantu mengarahkan orang pada peningkatan kualitas ke arah realitas yang paling hakiki. Itulah tadi para tokoh filsafat yang ada di Indonesia. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya Mannawa Salasitorus, salam sejahtera untuk kita semua.